Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang ulun hormati para habaib, para alim, para ulama, bil khusus anak-anakku, para siswa madrasah yang berhadir, para ustadz dan ustazah, dewan guru madrasah, para kepala madrasah yang ulun hormati dan ulun muliakan, dan para kepala seksi, para kepala KUA, para penyuluh agama. Bil khusus Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baritukwala beserta jajaran selaku Ahlul Bait pada subuh Kemis ini dalam virtual kita yang ke-67 ini. Para Kankemenak Kabupaten Kota, para Kepala Bidang dan Kabaktiu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, seluruh yang hadir, semoga selalu mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dari Allah. Mari kita selalu mendoakan kepada para pemimpin negara kita, lebih khusus kita doakan kepada Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, Menteri Agama kita, Bapak Yakut Khalil Khomas, dan Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta para bupati, para Kankemenak, kepala bidang, seluruh aparatur sipil, karyawan-karyawati Kementerian Agama Kalimantan Selatan khususnya, semoga selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan, kerahmatan, serta kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga kita bisa berhadir dalam kajian virtual yang ke-67 ini. Atas rahmat dan karunia Allah, atas syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa berhadir dan diberikan kesempatan untuk bertemu pada Zoom virtual ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati, siapa yang memperbaiki keadaan batinnya, maka akan semerbak harum keutamaannya di hati hamba-hamba Allah yang menyusul dengan menyebarkan aromanya. Jadi batin yang baik, rohani yang baik, itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi ini melewati proses-proses yang memerlukan kajian, memerlukan daripada pembelajaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, siapa yang memperbaiki keadaan batinnya, rohaninya, maka akan semerbak harum keutamaannya di hati hamba-hamba Allah. Maka hendaklah kalian
semangat dalam memperbaiki pada amal-amal hati. Nah, jadi lebih utama ini adalah memperbaiki adalah hati kita ini. Jadi hati kita menjauhi daripada sifat-sifat dengki, sifat takabur, mencari keaiban orang, mencari kelemahan orang, ataupun iri terhadap keberhasilan orang, iri terhadap kesuksesan orang. Ini adalah penyakit-penyakit batin yang mana kalau ini kita pelan-pelan melenyapkannya, menghilangkannya, maka akan terciumlah bau batiniah kita itu yang hanya dirasakan orang-orang yang juga merasakan manis dan nyamannya batin yang hebat itu. Hadirin sekalian, karena sesungguhnya kebaikan lahiriah tidaklah bermanfaat jika batinnya rusak. Ini luar biasa lah, bahwa ini menurut pendapat Al-Imam Ibnu Zawji radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberi. Di dalam Al-Hikam yang merupakan karangan daripada Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di dalam hikmah yang pertama, beliau sampaikan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudir zulali. Yang artinya, di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala hilang. Dari beberapa referensi syarah yang kita peroleh, maupun dari guru-guru kita yang mulia, amal yang dimaksud adalah amal ibadah di sini. Seperti sholat dan atau zikir kepada Allah. Kemudian ada dua kelompok ya, yang menyikapi tentang amal ini. Amal yang pian laksanakan. Baik itu sholat, baik itu zikir, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat yang pertama adalah seorang abid, yaitu orang yang tekun beribadah. Dan yang kedua adalah seorang murid, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Golongan yang pertama ini adalah orang yang menganggap bahwa semua amal itu yang membawa dia kepada kesuksesan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita luruskan. Bukan karena sholat kita, bukan karena zikir kita, baik sholat malam, baik sholat fardu, baik sholat sunat, lalu mengantarkan kita menjadi orang hebat, bukan. Itu adalah tetap Allah yang mengangkat derajat kita, atau yang memberikan petunjuk, atau menghilangkan sesuatu musibah. Jadi Allah, jadi bersandar kepada Allah. Ini yang harus kita luruskan. Bila kada membaca surah Yasin, bila tidak membaca ini, tidak membaca Quran, membaca zikir ini, saya merasa tidak dekat dengan Allah. Ini harus diputus. Bukan karena itu, tetapi memang itu adalah sebuah jalan. Nah, maka di sini kita akan membicarakan sebentar saja ini, dikit. Amal yang dimaksud dalam ibadah seperti zikir. Jadi orang yang abid, orang yang tekun beribadah, para murid, orang yang menghendaki kedekatan kepada Allah, orang yang arif adalah orang yang mengenal Allah dengan baik. Nah, ini dengan riyadahnya itu dia merasa dekat dengan Allah. Tetapi bukan karena bacaan dia, bukan karena sholat dia, bukan karena zikir, tetapi itu memang rahmat Allah yang menjadikan dia orang yang terpilih, yang terpelihara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang ulun hormati,
di singkat waktu ini sebentar, berbicara tentang amal. Jadi melalui hikmah ini mendorong para salik. Para salik ini maksudnya orang-orang yang menuntut ilmu, menuju jalan Allah, menghadapi sifat bergantung kepada Allah. Jadi amal itu dan taat kepada Allah itu terbagi kepada ada yang bersifat syariat, ada yang bersifat tarikat, ada yang bersifat hakikat. Jadi syariat itu adalah fisik anggota tubuh kita ini. Kemudian tarikat itu adalah hati. Nah, ini, hati. Bagaimana melindungi hati. Kemudian hakikat itu adalah ruh. Kenal kepada kembalinya kepada kita. Hadirin sekalian, ya, pertama adalah amal tentang syariat. Seperti jahir anggota tubuh kita. Mulut kita berbicara. Mata kita melihat. Telinga kita mendengar, anggota tubuh kita bergerak. Itu harus dibersihkan, selalu kita bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini secara syariat, secara syariat. Setiap hari kita digambarkan di sana, diisyaratkan minimal 75 kali beristighfar. Jangan dikatakan orang yang bertobat itu adalah orang yang maksiat, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat zalim, orang-orang yang minum khamar, orang yang berzina. Tidak. Tetapi bertobat itu ada secara syariat, tetap dituntut kepada kita untuk beristighfar. Sehingga sampai-sampai Al-Alamah Syekh Haji Jaini Ghani mengajarkan kepada kita beristighfar kepada diri kita dan beristighfar kepada kaum muslimin, maksudnya memohonkan ampun kepada diri kita, kepada Allah, dan kepada kaum muslimin. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah diriku dan kaum muslimin muslimat. Coba bayang. Dan di dalam riwayat yang lain, orang yang mendoakan orang yang tidak tahu, itu para malaikat kembali mendoakan kepada dia. Ini baru syariat. Syariat. Amal yang kedua, amal yang secara syariat itu takwa. Takwa itu adalah bagaimana kita mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syariat. Kembali lagi kepada syariat istiqomah. Selalu istiqomah melaksanakannya. Beristighfar istiqomah. Melaksanakan sholat istiqomah. Berbuat kebaikan istiqomah. Kembali apa yang disebut dengan amal tarikat. Ini yang kedua. Tahap kedua. Tidak bisa kita menaik kepada amal tarikat sebelum selesai amal syariat tadi. Beristighfar, bertakwa, kemudian istiqomah. Jadi masuk dalam wilayah amal tarikat, hati kita masuk dalam hati kita adalah ikhlas. Dan itu sesuatu yang ikhlas ini luar biasa. Kalau kita baca kita. Tetapi yang jelas, ikhlas untuk melaksanakan daripada sesuatu yang diperintahkan Allah. Ikhlas menerima sesuatu yang dikaruniakan Allah. Dan sidq, yang kedua sidq, tetap benar. Mengikuti ajaran agama. Secara benar, tidak terpengaruh. Tidak ada gangguan. Dan tumakninah, itu merasa tentram. Jadi kalau di dalam amal tarikat ruh itu merasa tentram. Salat kita tentram. Zikir kita tentram. Itu masuk itu. Masuk dalam wilayah tarikat. Masuk dalam wilayah ruh. Jadi kalau salat kita masih belum wilayah yang tenang, Allahu Akbar. Kemana-mana pikiran itu masih belum. Nah ini. Jadi pelan-pelan ini. Jadi Al-Hikam ini dari beberapa syarah dan saya pelajari dan saya ikuti dari guru-guru yang mursyid, alhamdulillah ini. Cuman waktu kita ini tidak terlalu lama untuk subuh ini. Kemudian amal hakikat. Nah, jadi begitu amal syariat, kemudian amal
tarikat, kemudian amal hakikat, ruh kenal kepada Allah, ruh kenal kepada Allah. Yaitu dengan melewati. Nah, jadi untuk amal hakikat ini ada 3 lagi. Ada dengan muraqabah. Allah selalu mengawasi kita. Selalu terawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Allah tahu kita. Nah, inilah bahwa ini adalah kenal kepada Allah. Bukan melihat Allah, tapi Allah memantau kamu, melihat kamu. Ini adalah tingkatan amal yang ketiga yang disebut dengan amal hakikat. Masuk lagi yang kedua adalah musyahadah. Kita merasakan, melihat sesuatu bahwa itu adalah Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberikan petunjuk. Kebaikan-kebaikan itu jangan kamu pandang selalu jelek, tetapi ini sudah masuk dalam wilayah hati. Dan yang ketiga adalah ma'rifat. Apa itu makna ma'rifat? Itu mengenal seperti kita mencari mutiara yang di laut. Mutiara yang di laut itu kita memerlukan energi, harus turun ke laut. Nah, seperti masuk rumah, naik ke rumah, lepas sepeda motor. Begitu kita masuk ke dalam lagi, dalam kamarnya, mutiara yang kita cari itu, lepaskan jam tangan, lepaskan ini, sehingga tidak ada lagi yang menempel sesuatu yang mengganggu untuk masuk itu. Maksudnya buanglah dunia itu. Buanglah sesuatu yang menghambat terhadap konsentrasi menuju kepada Allah, ma'rifat itu. Inilah sedikit-sedikit untuk disampaikan dalam subuh yang mulia ini, dalam kajian ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah pada kita semua. Sekali lagi, kita yang mendoakan, saya ingin sampaikan, kita yang mendoakan kepada orang yang tidak tahu, itu sangat mulia sekali. Malaikat kembali mendoakan pian. Pian mendoakan ibu bapak pian tidak tahu. Dan itu memang menjadi pada sunnah. Dan adalah isyarat kita mendoakan kepada kedua orang tua. Dan kepada keluarga kita. Kepada orang, dan musuh sekalipun. Musuh sekalipun kita doakan. Dan ini adalah sifat-sifat Rasulullah yang kita pegang. Bagaimana sifat Rasulullah? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku mengutus ke dunia adalah perbaikan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu punya akhlak budi pekerti yang agung. Jadi saya minta di Kementerian Agama, kalau ada yang orang berbuat menghantam kita, ataupun orang tidak senang sama kita, tidak harus dilawan. Sekali lagi, tidak harus. Doakan dia. Doakan dia. Oh, kenapa? Tetap dia menyerah, tetap doakan dia. Insya Allah para malaikat bersamamu. Orang yang jahat kepadamu, orang yang dengki kepadamu, orang yang iri. Doakan dia. Setiap malam doakan. Dan kalau ada kesempatan, silaturahmilah dia. Ini di perilaku yang ditunjukkan Rasulullah. Pada saat itu orang itu selalu, apabila Rasulullah melewat di depan rumahnya, dia meludah Rasulullah. Setiap lewat meludah. Pada saat Rasulullah lewat, tidak ada yang meludah. Rasulullah bertanya, siapa yang punya rumah ini? Oh, dia sakit. Maka Rasulullah membawalah hadiah untuk diberikan kepada, membejuk, menengok orang sakit. Padahal orang itu sering meludah dia. Kagumlah orang itu. Jadi ini, saya ingin sampaikan bersama-sama kita, para karyawan-karyawati Kementerian Agama, ini adalah, kita ini, level kita ini Kementerian Agama. Mari kita bersama-sama, saya pribadi, Pian Sabarataan,
Kalau ada orang yang jahat, tidak harus dilawan dengan kejahatan. Maka lebih mendoakan kepada kebaikan-kebaikan. Insya Allah, malaikat bersama kita. Demikian, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Dan pian-pian semua selalu disehatkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الشكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الأكبر إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن العمل ومن الغفل إلى العبادة ومن الفطر إلى الأجنابة ومن الهجرة إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجر إلى العذر. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك مبدئ ربك المنهي إلى جنتك منصوب ذلك بنذرك وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.